Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam khairil bashar. Amma ba'du. Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya guru kita bersama yang selalu kita ta'zimi, selalu kita banggakan sama-sama, yaitu Al-Ustadz Athaillah Wijayanto, dan juga para kiai, para alim, para ulama, para habaib yang telah hadir di tengah-tengah kita. Berbicara tentang santri, mereka haruslah memanfaatkan waktunya benar-benar untuk menuntut ilmu agama. Dalam hal ini, ulama telah membuat satu kitab yang cukup bagus, yaitu namanya adalah Qimatuz Zaman Indal Ulama. Dalam kitab ini disebutkan banyak sekali tarjamah atau biografi tentang para ulama, para sahabat, para tabi'in, para muhadditsin, Syekhul Islam, yang mereka benar-benar sungguh menuntut ilmu agama. Ada satu tokoh yang cukup panjang dikisahkan dalam kitab ini. Beliau bernama Yahya ibnu Ma'in, atau biasa disebut dengan Ibnu Ma'in. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Ma'in bin Aun bin Ziyad bin Bustam Al-Baghdadi. Artinya beliau lahir di kota Baghdad pada tahun 158 Hijriah. Yahya bin Ma'in, di dalam kitab ini disebutkan beliau adalah Syekhul Hufad, pemimpinnya para hufad, dan beliau pastinya juga Al-Hafid. Al-Hafid artinya beliau hafal 100.000 hadis beserta dengan sanadnya. Ada beberapa kisah yang bisa kita ambil pelajarannya dari sosok Ibnu Ma'in. Di umurnya beliau yang masih 15 tahun, barangkali sekarang ini 15 tahun adalah usia anak SMP. Saat itu beliau sudah menulis ilmu. Dan juga dikisahkan beliau mengeluarkan cukup banyak dirham, sekitar 100.000 dirham, hanya untuk mendapatkan hadis. Hadis ini sangat banyak, maka dari itu beliau karena perjuangannya menginfakkan beribu-ribu dirham untuk mendapatkan hadis, sampai sandalnya sendiri tidak ada yang bisa digunakan. Saking semuanya harta benda beliau habiskan untuk mendapatkan hadis. Pada
penjelasan berikutnya tentang Ibnu Ma'in, ada keterangan yang mengatakan bahwasannya beliau menulis 1 juta hadis. Maka layaklah beliau disebut sebagai Al-Hafidh dan juga Malikul Huffaz, rajanya para hafidh, pemimpinnya para hafidh, Sayyidul Huffaz. Di pembahasan berikutnya juga beliau diceritakan apabila ada 1 hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Ma'in, maka diragukanlah hadis tersebut. Bisa jadi itu hadis maudhu, hadis palsu, jika Ibnu Ma'in itu tidak mengetahuinya. Berkata Imam Ali bin Madani, beliau menyatakan tidak ada yang bisa menulis layaknya seperti tulisan hadis catatan hadis Ibnu Ma'in di zamannya. Ini merupakan beberapa kisah tentang Ibnu Ma'in yang seyogyanya para santri bisa mencontohnya. Tidak mungkin bagi santri menginfakkan beberapa dirham, beribu-ribu dirham, atau mungkin sekarang itu berjuta-juta untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Akan tetapi pada zaman sekarang ini cukup mudah, di mana para santri berangkat dikasih uang oleh orang tua, dilepas di pondok pesantren dan diamanahkan kepada ustadznya yang di pondok pesantren, dan tinggallah santri ini mau atau tidak dia belajar. Di antara kisah selanjutnya tentang Ibnu Ma'in, beliau memiliki tentunya banyak bacaan. Disebutkan di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama bahwasannya beliau memiliki 114 lemari buku dan 4 gentong yang penuh berisi buku. Ini menjadi contoh tauladan bagi santri yang mana medit beli kitab, beli buku dan sebagainya. Berbeda dengan Ibnu Ma'in, kitab-kitab beliau, catatan-catatan beliau yang ditinggalkan total adalah 114 lemari penuh dan juga 4 tandon air yang berisi buku. Di akhir kisahnya di dalam kitab Qimatuz Zaman, beliau membela segala bentuk kebohongan, berita bohong, kabar-kabar yang tidak benar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir kisahnya beliau meninggal dunia ketika melaksanakan haji pada tahun 233 Hijriah. Saat itu beliau menderita sakit dan meninggal dunia pada tahun tersebut. Yang menjadi titik penting adalah beliau ketika sudah meninggal, beliau dimandikan di mana tempat tidur sarir yang pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dimandikan di atas
ranjang yang pernah dimandikannya di situ jasad Rasulullah SAW. Ini merupakan bentuk kemuliaan yang sangat-sangat agung, di mana beliau seluruh hidupnya, seluruh umurnya, seluruh hartanya, seluruh waktunya digunakan untuk mendapatkan ilmu, terutama yaitu ilmu hadis. Mungkin itu saja sekelumit satu kisah yang bisa kita ambil tauladan dari Ibnu Ma'in, sang huffaz, sang sayyidul huffaz, malikul huffaz, al-hafidh, yang beliau hafal 100.000 hadis beserta sanadnya, memiliki 114 lemari buku, mencatat 1 juta hadis. Mungkin mustahil bagi kita di saat ini untuk menyontoh beliau, akan tapi setidaknya berusahalah kita untuk mentauladani kisah-kisah beliau. Barakallahu lakum. Innal aisha aishil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.